ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Ketika di perjanjian Hudaybiyah, ini sudah fase Mekah ini, sudah ada syariat jihad. Iya. Jumlah para sahabat 1.300-an orang lebih. Dihadang oleh kaum musyrikin belasan ribu orang. Tidak boleh masuk Mekah. Maka Nabi pun menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Di antara butir kesepakatannya, gencatan senjata selama 10 tahun. Terus Nabi dan para sahabat belum boleh masuk Mekah tahun ini, tahun depan baru boleh mereka haji. Terus kalau ada dari umat Islam di Mekah masuk Islam, lari ke Madinah, maka wajib diserahkan ke Mekah. Itu diterima semua oleh Nabi, butir kesepakatan itu. Sampai Umar berkata, ya Rasulullah, bukankah kalau kita berperang, yang mati di tengah kita mati syahid, dan yang mati di antara mereka masuk neraka? Kata Nabi, ya. Terus kata Umar, lima naqbalud daniyah fi dinina. Kenapa kita menerima kehinaan dalam agama kita? Maksudnya kenapa butir-butir itu kita terima? Itu kan menekan kita. Kata Nabi SAW, saya ini diperintah oleh Allah seperti itu, hai Umar. Tidak puas Umar, datang dia ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Umar, dia itu Nabi Allah, demikian dia diperintah. Itu hebatnya Abu Bakar, ya, selalu lebih tinggi di atas Umar di banyak keadaan. Iya. Maka Umar pun setelah itu selalu berpesan, setelah kejadian itu dan menyesalinya, tentang jangan kalian bersandar pada pendapat kalian, curigai pendapat kalian. Nah, beliau selalu kisahkan bagaimana salahnya beliau dulu. Dan setelah Hudaybiyah itu turun ayat, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami telah membukakan untuk kamu kemenangan yang sangat terang. Itu dihitung kemenangan malah. Dihitung kemenangan. Nah, di situ ada fikih politik kenegaraan namanya. Sebab perbuatan kepala negara itu kadang rakyatnya itu memahami, wah ini kepala negara ini kok berbuat gini, buat gini. Dia kadang nggak tahu ceritanya. Jelas ya, sama dengan pendapat Umar waktu itu. Tapi Nabi SAW menganggapnya itu adalah hal yang terbaik untuk umat Islam. Bahkan Allah memerintahnya dengan hal itu. Bahkan turun ayat menyebut itu kemenangan yang jelas. Ya, sebab dari mengalah sedikit itu akan menyebabkan umat Islam menang. Ya, lebih besar lagi. Itu politik kenegaraan namanya. Makanya ini banyak dari dai-dai ini tidak tahu diri. Selalu saja mau masuk urusan-urusan politik, tidak tahu politik dalam sudut agama. Dia tidak tahu pula realnya di tengah para peminta apa yang terjadi. Dia tidak punya teorinya secara ilmu bagaimana politik syar'i itu, dan dia tidak punya juga kenyataannya di tengah pemerintahan apa yang tidak terjadi. Setelah itu, Masya Allah, jago sekali komentar. Nah, itu letak kesalahan. Makanya tidak ada itu orang-orang yang berilmu itu masuk di dalam urusan-urusan politik kenegaraan. Sebab dia tahu bahwa itu ada wewenang tertentu. Iya. Dia punya ilmu pun, dia tahu tentang politik syar'i, dia dalami semua buku-bukunya. Kalau dia tidak dilibatkan oleh pemerintah di dalam perkara itu, maka dia tidak halal untuk berbicara dalam hal itu. Itu dari konsekuensi ilmunya di dalam hal tersebut. Jelas ya?